Perkenalkan, nama saya Sri Herawati Empio, mahasiswa program studi pendidikan matematika kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana cara untuk membuat suatu fungsi dengan menggunakan Skillab atau aplikasi Skillab. Langsung saja, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mendefinisikan fungsinya. Kita definisikan fungsi. Nah, function atau fungsi y sama dengan fx, di mana y sama dengan, fungsi yang saya ambil yaitu x pangkat 3 tambah 4x kurang 9. Nah, jadi teman-teman, dalam penulisan fungsi maka kita memerlukan tanda atau simbol seperti ini. Seperti pada x pangkat 3 ada simbol seperti ini. Ini mendefinisikan x pangkat 3. Seperti itu. Simbol ini mendefinisikan sebuah pangkat. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada 4x, di sini ada simbol seperti bintang. Nah, simbol ini artinya yaitu kali. Jadi 4 kali x sama dengan 4x. Seperti itu. Jadi, kita harus menggunakan simbol atau tanda ini untuk mendefinisikan fungsinya. Karena ketika kita tidak menggunakan tanda ini, maka dia nantinya akan error atau tidak akan terbaca seperti itu. Selanjutnya kita definisikan variabel x dan y. X sama dengan min 2, 0,5, 2. Nah, jadi arti dari min 2, 0,5 dan 2 ini nanti akan kita lihat pada grafik. Nah, jadi kita akan lihat pada grafik. Kita akan menampilkan grafik daripada x pangkat 3 tambah 4x kurang 9. Nah, nanti setelah grafiknya ada, maka saya akan jelaskan apa maksud daripada min 2, 0,5 dan 2 ini. Baik, lanjut. Selanjutnya, x sama dengan line space min 2,2,50 L, N sama dengan size atau ukuran x. Untuk I sama dengan L banding N. Y, I sama dengan F, X, I. Nah, jadi setelah seperti ini, nah di sini kan kita ingin melihat grafik daripada fungsi x pangkat 3 tambah 4x kurang 9 ini. Nah, jadi kita perlu menuliskan plot x, y-nya. Nah, setelah itu kita simpan. Kita beri nama. Nah, di sini namanya sudah fungsi, kita beri nama itu saja. Lanjut kita save. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Nah, ini yang saya maksud. X sama dengan min 2, 0,5, 2. Ini yang dimaksud. Artinya, pada sumbu X ini,
batasnya itu dari min 2 sampai ke 2. Jadi dimulai dari min 2 dan sampai ke 2, berhenti di 2. Sedangkan 0,5 artinya yaitu jarak antara satu titik dengan titik lainnya, yaitu 0,5. Seperti itu. Baik, kita kecilkan dulu grafiknya. Kita pindah di sini. Nah, selanjutnya arti daripada X line space ini. Kita coba enter. Nah, ini artinya. Dia akan menjadi seperti ini. Ini artinya kita mencari nilai daripada X, mencari nilai X dari min 2 sampai ke 2. Dari min 2 yang dimulai dari min 2 sampai ke 2. Nah, kemudian nilainya ini kita cari sampai pada kolom 50. Sampai kolom ke 50. Nah, ketika kita ubah dia menjadi 10, maka seperti ini. Dia hanya sampai ke 10. Seperti ini, dimulai dari min 2 dan akhiri dengan 2. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi lainnya. Contohnya itu function y sama dengan f(x). Nah, di sini kita akan mendefinisikan sebuah fungsi jika x lebih besar sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 1. Kita definisikan fungsinya seperti itu dulu. Nah, kemudian jika tidak, maka if atau jika x kecil dari 0, maka y sama dengan min 1. Nah, ini adalah definisi daripada fungsi kedua yang akan kita buat. Kita simpan dulu. Kita tulis fungsi kedua. Save. Nah, dia sudah tersimpan sehingga kita coba F12. Maka apa yang akan muncul? Nah, yang akan muncul adalah hasilnya adalah 1. Sesuai dengan definisi, ketika X lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Kita coba F sama dengan 8. Nah, hasilnya juga tetap 1. Jadi, selama dia lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya akan tetap 1. Lanjut, kita coba yang X kecil daripada 0. Kita coba F. Min 2. Maka hasilnya adalah min 1. Sesuai dengan definisi, X kecil daripada 0, maka Y sama dengan min 1. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi faktorial. Kita tuliskan dulu definisinya. Definisikan dulu fungsinya, yaitu function f sama dengan faktorial n. Nah, jika n lebih besar daripada 1,
maka F sama dengan N kali faktorial N kurang 1. Else F sama dengan 1. Nah, kita simpan. Kita tulis fungsi faktorial. Save. Nah, ini sudah tersimpan. Kita coba faktorial, kita uji. Faktorial 5. Coba. Faktorial 3. Coba. Kita coba faktorial 3. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, 6 itu didapat dari N kali faktorial N kurang 1. Nah, di sini kan kita ambil N-nya itu 3. Jadi, 3 kali faktorial 3 kurang 1 yaitu 2. 3 kali faktorial 2. Nah, berarti 3 kali faktorial daripada 2 yaitu 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Jadi, hasilnya 2. Jadi, 3 kali 2 sama dengan 6. Kita coba faktorial dari kita coba faktorial 6. Ya, kita coba faktorial 6. Nah, hasilnya 720. Kita bisa uji di sini 6 kali 6 kurang 1, 5. 6 kali 5 faktorial. 6 kali 5 faktorial itu pasti hasilnya adalah ini, 720. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini adalah contoh terakhir dari saya. Demikian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Jadi, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.